Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hidayat dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor ketimpangan sosial. Jadi, faktor ketimpangan ini terbagi menjadi ke dalam 7 bagian. Yang pertama, berdasarkan kondisi demografi atau penduduk. Yang kedua, berdasarkan pendidikan. Yang ketiga, berdasarkan ekonomi. Yang keempat, kesehatan. Yang kelima, kemiskinan. Yang keenam, kurangnya lapangan pekerjaan. Dan yang ketujuh, perbedaan status sosial di masyarakat. Yang pertama, kondisi demografi atau penduduk. Faktor ketimpangan berdasarkan kondisi demografi mengacu pada perbedaan yang terjadi dalam suatu populasi berdasarkan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan tingkat penghasilan. Ketimpangan demografis dapat mempengaruhi akses dan distribusi sumber daya, peluang, dan hak secara tidak merata di dalam masyarakat. Jumlah penduduk yang lebih padat juga akan menghasilkan masalah lebih kompleks dibanding dengan wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Yang kedua, berdasarkan pendidikan. Faktor ketimpangan berdasarkan pendidikan merujuk pada perbedaan akses, kualitas, dan hasil pendidikan antara kelompok atau individu dalam suatu masyarakat. Ketimpangan pendidikan dapat muncul dari faktor-faktor seperti akses terhadap pendidikan yang baik, perbedaan dalam kualitas pendidikan diterima, atau ketidaksetaraan peluang pendidikan. Hal ini dapat mempengaruhi kesempatan dan mobilitas sosial, serta kontribusi pada kesenjangan ekonomi dan sosial. Faktor yang dipengaruhi pendidikan ternyata memiliki pengertian di mana seseorang bisa meningkatkan statusnya ke level yang lebih tinggi dengan menganyam pendidikan. Dari pendidikan ini, kualitas SDM tentu akan lebih baik dan ini sangat berguna untuk membangun suatu wilayah. Namun di bidang ini juga punya ketimpangan antara sekolah di desa dan kota. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ketimpangan berdasarkan ekonomi merujuk pada perbedaan atau disparitas dalam distribusi ekonomi suatu wilayah atau populasi. Hal ini dapat mencakup ketidaksetaraan dalam pendapatan, kekayaan, peluang pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi lainnya. Faktor-faktor seperti tingkat pengangguran, ketidaksetaraan upah, dan perbedaan dalam struktur ekonomi dapat berkontribusi terhadap ketimpangan ekonomi di suatu masyarakat. Faktor ekonomi juga, jika sebuah daerah memiliki sumber daya alam serta produksi yang melimpah, maka akan lebih tinggi status ekonominya. Begitu pula dalam sisi individu, orang dengan ekonomi rendah akan lebih susah mendapat akses dibandingkan dengan individu dengan ekonomi menengah ke atas. Yang keempat, ada faktor kesehatan. Faktor ketimpangan berdasarkan kesehatan mencakup perbedaan dalam akses, pelayanan, dan status kesehatan antara kelompok-kelompok dalam suatu populasi. Faktor ini dapat mencakup perbedaan akses terhadap pelayanan kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan kesehatan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan dan tingkat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ketimpangan kesehatan sering mencerminkan disparitas sosial yang dapat mempengaruhi distribusi penyakit, harapan hidup, dan kualitas hidup. Fasilitas kesehatan yang berbeda dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di daerah masing-masing. Hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah tersebut. Di nomor 5 ada faktor kemiskinan. Faktor ketimpangan berdasarkan kemiskinan merujuk pada elemen-elemen yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam hal kondisi ekonomi dan keuangan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Faktor-faktor ini melibatkan ketidaksetaraan dalam pendapatan, aset, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Ketimpangan kemiskinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan, kesempatan ekonomi, dan kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan sosial ini. Faktor kemiskinan juga ketidakberdayaan sebuah kelompok masyarakat dalam pekerjaan menimbulkan sebuah kemiskinan. Lalu di nomor 6 ada kurangnya lapangan pekerjaan. Ketimpangan berdasarkan kurangnya lapangan pekerjaan mengacu pada disparitas atau perbedaan ekonomi yang terjadi dalam suatu masyarakat akibat ketidaksetaraan dalam penciptaan lapangan kerja. Faktor-faktor seperti tingkat pengangguran, kesenjangan upah, dan distribusi lapangan kerja yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi di antara anggota masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kondisi ini masih menyangkut dengan kehidupan ekonomi sebuah masyarakat. Dari kurangnya lapangan pekerjaan, maka pengangguran akan timbul. Akibatnya, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi sebuah kelompok masyarakat.
Lalu di nomor terakhir atau nomor 7, faktor berdasarkan perbedaan status sosial. Ketimpangan berdasarkan perbedaan status sosial mencakup ketidaksetaraan atau disparitas dalam hak, keuntungan, dan akses terhadap sumber daya yang dapat dipengaruhi oleh posisi sosial seseorang dalam masyarakat. Status sosial dapat mencakup faktor seperti kelas ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kekuasaan politik. Ketimpangan sosial dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan peluang, menciptakan divisi yang signifikan antara kelompok-kelompok dengan status sosial yang berbeda. Perbedaan ini bisa ada karena adanya pelapisan status sosial di masyarakat. Hal tersebut meliputi usia, kekuasaan, kekayaan, serta kualitas sumber daya manusia. Sebenarnya, faktor terkait mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.